Salam Indonesia kompeten. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang pada kesempatan ini mengikuti program pendidikan digital dengan materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang menjadi rujukan segala undang-undang yang berhubungan dengan keselamatan kerja di Republik Indonesia. Perkenalkan kami Erik Johan sebagai fasilitator Anda, bermaksud untuk kita saling-saring perihal undang-undang ini dalam rangka pemenuhan kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja guna pengembangan kompetensi Anda dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Silakan Bapak Ibu bisa mempersiapkan buku catatannya, supaya dapat mencatat poin-poin penting yang ada dalam materi video berikut ini. Sekarang kita membahas dahulu tentang regulasi dan standar pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini adalah tentang keselamatan kerja. Undang-undang berikut adalah Master Undang-Undang Keselamatan Kerja di Indonesia dan menjadi regulasi dan standar rujukan regulasi yang berhubungan dengan K3 di Indonesia. Undang-undang ini memiliki 11 bab dan 18 pasal di dalamnya. Undang-undang ini menggantikan regulasi Hindia Belanda dengan nama Vliegreglement Nomor 1910 atau yang biasa disingkat VR 1910 yang dinilai bersifat represif yang kemudian menjadi awal sejarah perundangan K3 di Indonesia. Namun setelah berkembang dan Indonesia merdeka, VR 1910 ini dirasakan tidak sesuai karena pertama sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknik, teknologi dan asas perlindungan ketenagakerjaan di Indonesia. Kedua, sifat polisional, represi sudah tidak sesuai dengan era kemerdekaan. Ketiga, kemajuan industrialisasi, intensitas kerja, bahan baku dan penunjang kerja sudah berkembang pesat. Oleh karena itu perlu adanya undang-undang keselamatan kerja yang sesuai. Manusia memegang peranan yang sangat penting dalam suatu proses produksi. Bagaimanapun kecilnya peranan itu, eksistensi dan posisinya tetap harus diperhatikan dan dilindungi. Unsur manusia merupakan titik sentral dari setiap konsepsi dan strategi pembangunan. Upaya memberi perlindungan hukum bagi pekerja dalam suatu hubungan kerja, merupakan tindak lanjut pengakuan hak-hak asasi manusia. Pengakuan adanya persamaan di muka hukum antara pekerja dan pengusaha merupakan konsekuensi yuridis dari makna yang terkandung pada pasal 27 Undang-Undang 1945, dan secara implisit menganut prinsip welfare state, negara hukum modern. Masalah kecelakaan kerja merupakan salah satu fenomena yang mewarnai ketidakharmonisan hubungan kerja dalam suatu lingkungan kerja di perusahaan. Kasus kecelakaan kerja dapat mengakibatkan seseorang atau beberapa orang pekerja meninggal dunia, cacat ataupun sementara tidak mampu bekerja, atau biasa disingkat STMB. Dalam keadaan demikian tentu dapat mempengaruhi terganggunya proses produksi atau terganggunya jam kerja. Oleh karena itu menjadi pertimbangan ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, dengan alasan pertama adalah tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam pekerjaannya, alasan kedua orang lain yang berada di tempat kerja perlu dijamin keselamatannya, serta alasan ketiga adalah sumber-sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Dalam pertimbangan ditetapkan undang-undang ini, tenaga kerja yang dimaksud tersebut adalah seluruh tenaga kerja yang berada dalam tempat kerja. Lalu untuk orang lain yang berada di tempat kerja tersebut dimaksud adalah orang-orang yang memiliki kepentingan untuk masuk ke tempat kerja, contohnya adalah visitor atau pengunjung, supplier kebutuhan pekerja ataupun dari masyarakat yang memiliki izin untuk masuk ke tempat kerja. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yang disebut tempat kerja itu memiliki konfigurasi atau bentuk sebagai berikut: 1. Ruangan, 2. Lapangan, 3. Bergerak atau tetap, 4. Terbuka atau tertutup, dan apapun konfigurasi atau bentuk tempatnya, yang disebut sebagai tempat kerja itu memiliki 3 unsur yaitu: 1. Tempat kerja pasti ada tenaga kerja. 2. Tempat kerja pasti ada sumber bahaya. 3. Tempat kerja pasti ada usaha atau kegiatan. Jadi sekarang bisa disimpulkan yang disebut tempat kerja adalah suatu ruangan atau lapangan di mana tempat tersebut berbentuk terbuka atau tertutup. Ataupun tempat tersebut berpindah atau bergerak. Yang paling utama apapun bentuknya tempat yang disebut tempat kerja itu pasti ada tenaga kerja, pasti ada sumber bahaya dan pasti ada kegiatan ataupun usaha.
Selanjutnya masih di bab 1 pasal 1, terdapat beberapa definisi dari yang disebut pengurus, yang disebut pengusaha, dari yang disebut direktur, dari yang disebut pegawai pegawas dan dari yang disebut ahli K3. Pengurus adalah orang yang memimpin langsung suatu perusahaan, dalam artian adalah pucuk pimpinan dari sebuah perusahaan. Dalam hal badan hukum yang disebut pengurus itu di mana orang tersebut adalah pucuk pimpinan maka orang ini biasanya menduduki jabatan sebagai direktur dalam sebuah perusahaan. Kemudian sesuai undang-undang ini, diartikan juga bahwa pengurus adalah orang yang memimpin bagiannya yang berdiri sendiri. Dalam artian orang ini memimpin suatu bagian dari sebuah perusahaan sebagai contoh manajer, kepala cabang, kepala divisi, kepala departemen ataupun posisi penting di perusahaan di mana orang ini bertugas memimpin. Selanjutnya ada yang disebut sebagai pengusaha. Pengusaha adalah orang atau badan hukum yang menjalankan usaha atau tempat kerja yang merupakan miliknya, atau milik orang lain WNI, atau milik orang lain di luar negeri. Bila dalam badan hukum di Republik Indonesia, yang disebut pengusaha adalah di jajaran komisaris atau pemilik dari sebuah usaha atau pemilik perusahaan. Selanjutnya di pasal 1 ayat 5 disebut dengan direktur. Direktur di sini bukan direktur perusahaan karena yang disebut direktur adalah pelaksana umum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Direktur di sini adalah Direktur Jenderal dari Kementerian Tenaga Kerja di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi segala hal yang berhubungan dengan K3 di Indonesia adalah tanggung jawab pejabat yang memiliki posisi sebagai direktur ini. Dalam pasal 1 ayat 6 disampaikan ada yang disebut dengan pegawai pengawas. Pegawai pengawas ini adalah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang bertugas mengawasi jalannya undang-undang ini. Pegawai pengawas ini adalah seorang aparatur sipil negara di bawah Direktur Jenderal tadi yang membantu tugas direktur dalam hal pengawasan berjalannya undang-undang ini. Yang terakhir di pasal 1 ayat 7, ada yang disebut dengan ahli K3. Ahli K3 adalah seorang ahli teknis berkeahlian khusus yang dikirimkan oleh perusahaan bertugas membantu Departemen Tenaga Kerja dalam mengawasi jalannya undang-undang ini. Dan untuk menjadi seorang ahli K3 itu, harus memiliki surat keterangan penunjukan dari Direktur Jenderal Tenaga Kerja supaya sah menduduki jabatan sebagai ahli K3 di perusahaannya. Tata cara penunjukan ahli K3 tersebut tercantum dalam Permenaker 02 tahun 1992. Untuk selanjutnya kita masuk di pasal 2 yaitu membahas tentang ruang lingkup pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini. Sesuai di pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa yang diatur oleh undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Jadi undang-undang ini tidak berlaku di luar kekuasaan hukum Republik Indonesia. Rincian tempat kerja yang diatur di mana terdapat sumber bahaya yang berkaitan dengan A. Keadaan mesin atau alat atau bahan, B. Lingkungan kerja, C. Sifat pekerjaan, D. Cara kerja, E. Proses produksi. Kita bisa lihat sesuai dengan undang-undang aslinya terdapat ruang lingkup pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dari poin A sampai poin R sesuai yang ada di gambar di slide Anda ini. Untuk di pasal 3, kita akan mengetahui arah dan sasaran undang-undang ini yang diperuntukkan syarat-syarat sesuai dengan yang terlampir pada gambar di slide ini yaitu dari poin A sampai poin R. Dari gambar tersebut kita bisa ketahui bahwa syarat-syarat keselamatan kerja yang ditetapkan memiliki banyak sekali manfaat, tidak hanya bagi pekerja sendiri, tapi bagi orang sekitar, peralatan produksi dan lingkungan tempat kerja. Serta disampaikan juga dalam undang-undangnya bahwa poin-poin tersebut bisa dirubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi serta pendapatan-pendapatan baru di kemudian hari. Dalam artian mengikuti perubahan sesuai kondisi yang ada. Di pasal 4 ayat 1 disampaikan dengan peraturan perundang-undangan ditetapkan, syarat-syarat keselamatan kerja dalam tahap perencanaan, tahap pembuatan, tahap pengangkutan, tahap peredaran, tahap perdagangan, tahap pemasangan, tahap pemakaian, tahap penggunaan, tahap pemeliharaan dan tahap penyimpanan bahan, barang, produk teknis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.
Di pasal 4 ayat 2 disampaikan bahwa syarat-syarat tersebut memuat prinsip-prinsip teknis ilmiah menjadi suatu kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur, jelas dan praktis yang mencakup bidang konstruksi, bahan, pengolahan dan pembuatan, perlengkapan alat-alat perlindungan, pengujian, dan pengesahan, pengepakan atau pembungkusan, pemberian tanda-tanda pengenal atas bahan, barang, produksi teknis dan aparat produksi guna menjamin keselamatan barang-barang itu sendiri, keselamatan tenaga kerja yang melakukan dan keselamatan umum. Dan di pasal 4 ayat 3 disampaikan bahwa dengan peraturan perundangan dapat dirubah perincian seperti tersebut dalam pasal 4 ayat 1 dan 2, dengan peraturan perundangan ditetapkan siapa yang berkewajiban memenuhi dan mentaati syarat-syarat keselamatan tersebut. Dalam hal ini diartikan bahwa pengusaha, pengurus, tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja wajib memenuhi dan mentaatinya. Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap undang-undang ini, sedangkan para pegawai pengawas kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya. Wewenang dan kewajiban direktur, pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja dalam melaksanakan undang-undang ini diatur dengan peraturan perundangan. Wewenang dan tanggung jawab lengkap dari direktur diatur dalam Kepmen nomor 79, Men. 1977, untuk wewenang dan kewajiban pegawai pengawas diatur dalam Permen nomor 03, Men. 1978 dan Permen nomor 03, Men. 1984 serta yang terakhir untuk wewenang dan kewajiban ahli K3 diatur dalam Permen nomor 2, Men. 1992. Selanjutnya silahkan setelah mempelajari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini, Anda juga bisa mendownload dan membaca peraturan yang menjadi wewenang dan kewajiban direktur, pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja tersebut supaya Anda paham bagaimana peran mereka dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya dalam pasal 6 disampaikan, bila Anda tidak menerima keputusan dari direktur atau yang disebut direktur jenderal tadi, Anda boleh mengajukan permohonan kepada panitia banding. Tata cara permohonan banding, susunan panitia banding, tugas panitia banding dan lain-lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Oleh karena itu di slide ini ditulis belum diatur, maksudnya sampai sekarang secara terperinci bagaimana tata cara permohonan banding yang berkenaan dengan keselamatan kerja. Di pasal 7 disampaikan bahwa untuk pengawasan berdasarkan undang-undang ini pengusaha harus membayar retribusi menurut ketentuan-ketentuan yang akan diatur dengan peraturan perundangan. Hanya saja sampai sekarang belum pernah ada terperinci retribusi apa dan bagaimana yang dilaksanakan sesuai pasal 7 tersebut. Di pasal 8 disampaikan bahwa pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padanya. Untuk pemeriksaan kesehatan tenaga kerja nanti akan kita pelajari dalam materi kesehatan kerja di mana akan ada pemeriksaan kesehatan awal, pemeriksaan kesehatan berkala dan pemeriksaan kesehatan khusus. Dalam hal pemeriksaan kesehatan berkala, pengurus diwajibkan memeriksa semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan oleh direktur. Selanjutnya di pasal 9 disampaikan bahwa pengurus wajib melaksanakan pembinaan tenaga kerja, baik itu untuk tenaga kerja baru ataupun tenaga kerja yang sudah lama bekerja di tempat kerja tersebut. Pembinaan ini dimaksudkan pengurus memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang tempat kerjanya, menambah pengetahuan atau skill pekerjanya dan merupakan mandatori pelaksanaan keselamatan kerja di tempat kerja. Berkaitan dengan pembinaan tenaga kerja baru, pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang a. kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta apa yang dapat timbul dalam tempat kerjanya, b. semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam semua tempat kerjanya, c. alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan, d. cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya. Dan apabila empat hal tersebut tadi sudah disampaikan kepada tenaga kerja baru, pengurus dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut di atas. Masih di pasal 9, pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama dalam kecelakaan.
Serta pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankannya. Selanjutnya di pasal 10 disampaikan bahwa sebuah tempat kerja diwajibkan membentuk panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disingkat P2K3. P2K3 ini diwajibkan dibentuk yang pertama bila tempat kerja tersebut memiliki pekerja 100 orang atau lebih. Yang kedua, tempat kerja tersebut memiliki potensi bahaya tinggi walaupun tenaga kerjanya kurang dari 100 orang. Untuk bagaimana P2K3 ini, kita akan pelajari di materi P2K3 yang akan disampaikan di sesi lain. Selanjutnya di pasal 11 disampaikan bahwa penguruslah yang diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Pejabat yang ditunjuk ini bisa dari jajaran Departemen Tenaga Kerja ataupun Dinas Tenaga Kerja setempat. Untuk tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan diatur dalam Permenaker Nomor 03, Men. 1998. Dalam pasal 12 ini, diaturlah hak dan kewajiban tenaga kerja di tempat kerja antara lain a. Tenaga kerja wajib memberikan keterangan yang benar kepada pegawai pengawas dan ahli K3 di tempat kerja tersebut. b. Tenaga kerja wajib memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan. c. Tenaga kerja wajib memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan. D. Tenaga kerja berhak meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan. E. Tenaga kerja berhak menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan. Di pasal 13 disampaikan tentang kewajiban memasuki tempat kerja. Jadi barang siapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan. Di pasal 14 disampaikan tentang kewajiban pengurus di tempat kerja antara lain a. Pengurus wajib secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli kesehatan kerja. Oleh karena itu menjadi suatu kewajiban pengurus untuk menempelkan UU Nomor 1 Tahun 1970 di tempat kerjanya agar mudah dibaca dan dipelajari pekerja yang ada di tempat kerja tersebut. B. Pengurus wajib memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Sebagai contoh memasang safety campaign dan memasang rambu-rambu peringatan di tempat kerjanya. C. Pengurus menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Di slide ini kita masuk dalam ketentuan-ketentuan penutup dari UU Nomor 1 Tahun 1970. Di pasal 15 disampaikan tentang sanksi pelanggaran terhadap undang-undang ini. Pelanggaran dalam pasal-pasal yang ada di UU Nomor 1 Tahun 1970 termasuk kategori tindakan pidana. Untuk sanksi yang akan didapatkan adalah kurungan selama-lamanya 3 bulan penjara atau denda setinggi-tingginya Rp100.000. Di pasal 16 disampaikan bahwa pengusaha wajib menjalankan dan mentaati undang-undang ini setahun setelah undang-undang ini mulai berlaku. Hal ini adalah di tahun 1970 dahulu. Untuk saat ini segala bentuk tempat kerja wajib mematuhi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini. Di pasal 17 disampaikan bahwa, selama peraturan perundangan untuk melaksanakan ketentuan dalam undang-undang ini belum dikeluarkan, maka peraturan dalam bidang keselamatan kerja yang ada pada waktu undang-undang ini mulai berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Untuk di pasal 18 disampaikan tentang pengesahan undang-undang ini adalah di tanggal 12 Januari tahun 1970. Oleh karena itu setiap tahunnya di tanggal 12 Januari itu, kita memperingati sebagai Hari K3 Nasional Republik Indonesia.
Demikian tentang materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Kami memohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Selanjutnya silakan Anda bisa mempelajari kembali materi ini sebelum Anda melaksanakan ujian profisiensi. Semoga berhasil dan salam profisien. Halo rekan pekerja, kali ini kami Mr. Joni memberikan informasi perihal lambang K3. Pasti gak mau kan, kalau Anda sebagai seorang yang menerapkan K3 di tempat kerja tidak tahu arti lambang K3 kita. Anda bisa lihat di sebelah kiri slide, tersebut adalah lambang K3 di Indonesia. Bentuk lambang berupa palang berwarna hijau dengan roda bergerigi 11 dengan warna dasar putih. Selanjutnya kita lihat di sebelah kanan, terdapat arti lambang dari sebelah kiri. Untuk arti tanda palang adalah bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau PAK, untuk arti roda gigi adalah bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Untuk arti warna putih adalah bersih dan suci. Untuk arti warna hijau adalah selamat, sehat dan sejahtera. Untuk arti 11 gerigi roda adalah 11 bab dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.